Nah, ini ciri-ciri orang yang punya personal boundaries. Yang pertama adalah orang itu mampu mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Kalau memang tidak mau atau tidak setuju, ya dia katakan tidak. Tidak mau, dia berbahasa basi. Kemudian yang kedua adalah asertif. Apa asertif itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin tahu kurikulum PT saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini, di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita akan ngambil satu topik, jadi orang yang punya high value. Sekali lagi, jadi orang yang punya high value. Tapi bagi Anda yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain lebih menarik, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Jadi, high value person secara umum merujuk pada seseorang yang memiliki kualitas atau atribut yang tinggi, sehingga membuat orang itu sangat dihormati, disukai, dan berharga dalam berbagai aspek kehidupan. Ciri-cirinya guys, yang pertama adalah orang-orang yang punya personal high value adalah orang yang fokus pada karir. Jadi maksudnya karir di sini adalah perkembangan dan kemajuan dalam profesi pekerjaan seseorang sepanjang masa hidupnya. Jadi dia fokus pada itu. Seorang pebisnis, dia fokus kepada hal yang bersifat bisnis. Seorang pendidik, dia fokus pada pendidikan. Seorang lawyer, dia berfokus pada masalah-masalah hukum, politisi, dan seterusnya. Dan mereka tidak mudah terdistraksi pada hal yang bukan urusannya. Ini mereka selalu fokus. Itu orang yang kelihatan fokus itu pasti dia orang yang memiliki high value. Kemudian yang kedua adalah punya passion of life yang tinggi. Menyangkut profesinya tadi, menyangkut fokusnya tadi itu. Untuk ini sudah saya buatkan videonya. Di dalam video itu, Anda tidak hanya memahami bagaimana seseorang yang memiliki passion of life yang tinggi, tapi juga Anda bisa mengukur seberapa tinggi passion of life Anda. Jadi Anda nanti di sana ada tes-tesnya, Anda bisa mengukur sendiri. Nanti silahkan cari di channel YouTube saya yang judulnya Sukses Hidup dengan Passion of Life. Sekali lagi, sukses hidup dengan passion of life. Kemudian ciri khas orang yang punya personal value yang tinggi, itu punya growth mindset. Nah, ini juga sudah saya siapkan videonya juga. Silahkan nanti dicari channel YouTube saya, judulnya Ubah Fixed Mindset menjadi Growth Mindset. Kemudian yang keempat, orang-orang yang punya high value adalah orang-orang yang punya personal boundaries atau batasan pribadi. Jadi batasan pribadi yang ditetapkan oleh seseorang yang punya personal boundaries tadi untuk mengatur interaksi dan perlakuan orang lain terhadap dirinya. Jadi bagi orang yang tidak paham, itu mereka akan menganggap, wah ini kok orang pilih-pilih teman, ya. Kan begitu kelihatannya. Tapi sebenarnya mereka hanya ingin tadi fokus kepada karir tadi, fokus pada profesinya tadi. Dia akan kemudian fokus pada passion of life-nya. Jadi yang mendukung itu, maka dia menjadi boundaries-nya yang tidak ya sekedarnya saja, sebagai basa-basi saja gitu. Seperti itu sebenarnya. Nah ini ciri-ciri orang yang punya personal boundaries. Yang pertama adalah orang itu mampu mengatakan tidak. Nah ini, Anda termasuk enggak? Dan tidak segan mengatakan tidak. Tanpa rasa bersalah. Nah kan enggak gampang kan? Itu memang seperti itu. Jadi memang dia kalau memang tidak mau atau tidak setuju, ya dia katakan tidak. Tidak mau,
dia berbahasa basi. Kemudian yang kedua adalah asertif. Apa asertif itu? Jadi dia bisa mengkomunikasikan kebutuhannya sendiri dengan perasaan yang ringan dan jelas gitu ya. Dari asertif seperti itu. Itu mudah sekali. Dan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang punya personal boundaries adalah orang-orang yang menghargai waktu dan ruang pribadi baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Jadi dia juga tidak mau diganggu waktunya, tapi dia juga tidak akan mengganggu waktu orang lain. Jadi dia juga meminta izin ketika dia merasa bahwa dia akan mengganggu waktu orang lain. Dan yang keempat adalah tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Nah ini artinya dia orang yang rasional, gitu ya. Jadi kalau dia katakan sesuatu ini rasional, logik, ya dia sampaikan. Dia tak peduli apakah faktor perasaan seperti apa dari pihak orang lain, dia nggak mau bertanggung jawab. Dan yang kelima adalah, ini juga konsekuensi dari 4 tadi, adalah dia punya nilai sendiri dan punya prinsip diri. Oke guys, sekarang ciri yang kelima dari orang yang punya high value adalah di mana-mana dia selalu menjadi leader. Ya. Dia leader dan bukan follower. Jadi leader di sini jangan diartikan selalu harus ketua atau kepala, guys. Ya, tidak harus. Jadi maksudnya leader di sini adalah dia punya gagasan dari dirinya sendiri dan dia menguasai bidang yang jadi gagasan itu. Nah ini seorang leader seperti itu. Nah ini ada bedanya, guys. Kita lihat bedanya antara leader dengan followers. Jadi leader adalah orang yang mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk mengendalikan arah hidupnya sendiri. Dan malah dia bisa menjadi penggerak bagi orang lain. Nah, sebaliknya followers adalah orang yang cenderung pasif dan hanya mengikuti gagasan dan kemauan orang lain atau leadernya tadi. Nah, sekarang yang keenam, ciri-ciri orang yang punya high value adalah orang yang punya kecerdasan emosi. Nah, ini juga sudah saya siapkan videonya, guys. Silahkan simak di channel YouTube saya, TOT NLP yang ke-37 Amir. Ya, ditambahkan kata Amir supaya langsung bisa nembak ke situ. Sekali lagi di TOT NLP ke-37 Amir, judulnya 7 kiat melejitkan IQ dan EQ. Kemudian yang ketujuh adalah mereka punya orang-orang yang punya high value adalah orang-orang yang punya relationship yang luas dan piawai dalam berkomunikasi. Nah, tapi ciri yang ketujuh ini materinya sangat banyak, guys. Jadi ini harus latihan, harus coaching ini ya. Jadi materinya antara lain ya ada 2. Jadi materi insight komunikasi itu antara lain adalah nanti dalam coaching itu nanti Anda akan ditreatment psikologinya untuk menaikkan tadi value Anda tadi ya supaya menjadi orang yang performnya high value. Kemudian yang kedua adalah insight komunikasi adalah meningkatkan passion of life. Nah, sekarang outside-nya gitu ya. Jadi seorang leader itu tadi ya. Leader itu seperti mata uang, guys. Jadi mata uang logam itu ya. Kalau di sini misalnya gambar Garuda, di sini gambar angka. Ya, gambar Garuda ini adalah insight-nya. Ya. High value-nya tuh ada di Garuda ini. Nah, sedangkan outside-nya ya itu adalah yang gambar uang tadi misalnya uang 50 rupiah misalnya. Itu adalah outside-nya. Nah, ini kemampuan untuk berkomunikasi dengan tadi orang yang dipimpinnya tadi. Kalau ini satu digosok sampai hilang tadi Garudanya ya dia tidak akan laku. Nah, maka harus punya 2 sisi itu seorang leader. Nah, ini outside-nya terlalu materinya adalah mensugesti dan mempersuasi anak buah tadi. Ya. Klien, konsumen dan seterusnya. Kemudian juga kemampuan public speaking. Kemudian, nah kalau Anda yang dosen, guru yang ingin punya high value, juga kita ajarin bagaimana mengajar supaya pembelajaran Anda itu antusias dan fokus. Kemudian, nah ini untuk kebutuhan pergaulan, bagaimana cara memikat lawan jenis.
Kemudian yang kelima adalah berkomunikasi dengan keluarga, organisasi, masyarakat, dan seterusnya. Nah, nanti guys, setiap peserta akan membaca buku ini. Buku ini hampir 250 halaman, isinya 100% praktek semua. Dan nanti saya akan ajari Anda nanti bagaimana Anda meningkatkan value, meningkatkan passion ya dari personal value Anda. Dan juga nanti tak ajari Anda juga cara bagaimana berkomunikasi dengan waking hypnosis dan seterusnya. Nah, kalau Anda berminat, silahkan undang saya di komunitas Anda. Silahkan kontak di nomor WA 0815 769 8288. Sekali lagi, silahkan kontak saya di 0815 769 8288. Anda pasti sanggup mengundang saya karena saya hanya ingin berbagi ilmu dan saya tidak komersial. Oke, sampai ketemu lagi di coaching saya Inside Out Communication. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.